Ya, sindikat mafia tanah menjalani aksinya dengan melibatkan jaringan yang luas, tidak terkecuali oknum di pengadilan, pemirsa. Selain itu, biasanya mafia tanah ini dinilai menyasar masyarakat kecil dalam melakukan peralihan nama kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan. Lantas, bagaimana memutus konspirasi mafia tanah sehingga kasus pencurian sertifikat oleh mafia tanah ini tidak terulang kembali? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Iwan Nurdin. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, apa kabar Pak Iwan? Kabar baik, salam sehat Mbak Popi. Salam sehat selalu. Ya, ini kembali mencuat ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal mafia tanah sudah lama begitu mengemuka, tapi ini kembali lagi mencuat terlebih dahulu karena adanya kasus dari ibunya mantan Wamenlu, Pak Dino Patijalal, kemudian viral akhirnya juga menyasar soal bagaimana gencarnya mafia tanah ini kembali beraksi. Anda melihatnya kalau kita lihat fenomena ini kembali terjadi, seperti apa sebenarnya kasus mafia tanah di Indonesia saat ini? Kalau kita lihat ya kasus mafia tanah di Indonesia itu kan salah satu contohnya itu adalah apa yang dilakukan oleh para mafia tanah terhadap korban ibunya mantan Wamenlu, Pak Dino Patijalal. Tapi kalau kita periksa lebih dalam, itu memang satu persekongkolan yang luar biasa antara pejabat pembuat akta tanah, kemudian pejabat-pejabat di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga pejabat di dalam DPR. Nah, konspirasi demikian itu telah membuat masyarakat kehilangan tanahnya. Serta-merta tiba-tiba sertifikatnya berganti nama, atau tanah mereka yang belum bersertifikat tiba-tiba telah disertifikatkan menjadi nama-nama orang lain. Ya. Nah, mereka ini satu persekongkolan yang saya kira luar biasa harus segera diberantas ya. Nah, sayangnya memang kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil belum menjadi perhatian. Beruntung Ibu Dino Patijalal, karena Pak Dino Patijalal tokoh publik, kemudian mampu memviralkan kasusnya. Bayangkan ada puluhan ribu kasus-kasus yang lain yang sampai hari ini belum terjamah dan telah menyebabkan korban yang begitu banyak. Gitu. Jadi saya kira perlu BPN melakukan satu langkah yang terbuka. Bagaimana mereka melakukan revisi, ralat, kemudian upaya-upaya sistematis menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah. Kemudian juga dia melakukan langkah-langkah yang mengaktifkan kembali jejaring-jejaring dengan masyarakat yang lebih luas, sehingga keterbukaan tersebut menjadi kunci bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang di internal BPN sendiri. Dan saya kira kasus semacam ini karena sifatnya mafia ya harus juga membuat jerah tokoh-tokoh yang menjalankan proses melawan hukum semacam ini. Oke, Pak Iwan, kita kan tahu bahwa PPAT ataupun notaris ini kan pejabat-pejabat yang sudah disumpah kemudian menjadi kunci untuk memutus permainan mafia tanah ini begitu ya. Pasalnya kan ini nggak akan terjadi kalau nggak ada peralihan nama misalnya ataupun kepemilikan tanah dan bangunan tanpa ada akta jual beli ataupun misalnya ada kesepakatan di depan PPAT begitu. Nah, dengan kejadian ini adanya konspirasi, ada yang menjadi pura-pura menjadi notaris atau PPAT, kemudian juga ada yang menjadi orang yang ada di BPN. Artinya kan kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat pembuat akta tanah ini kan juga akan berkurang begitu. Udah automatically pasti akan sangat berkurang begitu. Nah, bagaimana caranya, apa input yang bisa diberikan terkait hal ini dengan pemerintah dan juga pejabat terkait? Saya kira begini Mbak Popi, dia hanya satu parsel kecil saja bahwa ada oknum PPAT dan notaris yang menyalahgunakan posisinya sehingga melakukan akta jual beli palsu, menggunakan dokumen juga tidak bisa diverifikasi dan divalidasi begitu ya. Nah, namun saya kira ini kan sistem ya, ada orang di internal BPN sendiri, ada jejaring di tingkat RT, RW yang juga bisa memalsukan surat-surat keterangan yang lainnya, misalnya surat keterangan sengketa, surat keterangan bukti penguasaan fisik, bahkan di dalam BPN sendiri bisa muncul misalnya nomor induk bangunan yang baru atas tanah gitu. Ini sistem Pak, jadi kalau kita hanya melihat bahwa ada
masalah di PPAT, saya kira tidak tepat. Memang salah satu kunci yang bisa membuat BPN menjalankan balik nama sertifikat atau pensertifikatan salah satunya adalah PPAT. Namun harus diingat, BPN juga yang melakukan pengukuran, BPN juga yang melakukan verifikasi di lapangan, pihak kelurahan juga yang menyatakan tanah-tanah tersebut tidak berdasar atau enggak, kemudian juga tentang soal pajaknya dan lain sebagainya. Nah, ini semua belum menjadi satu sistem yang terintegrasi. Ini semua belum menjadi satu sistem yang mampu mencegah proses terbitnya sertifikat-sertifikat palsu. Dan harus diingat juga, di dalam BPN ketika terjadi proses tumbuhnya sertifikat-sertifikat palsu itu tidak pernah ada upaya yang serius menyelesaikannya. Mereka selalu mengatakan silahkan pergi ke pengadilan, atau kita tunggu putusan pengadilan mana yang akan menang, itulah yang akan kita ikuti. Nah, di titik itu sebenarnya terjadi satu peristiwa di mana ekosistem mafia tanah itu terus tumbuh. Bahkan yang paling mengerikan adalah orang-orang yang ingin melakukan revisi atau ralat pembenahan di tubuh instansi-instansi semacam ini justru tidak mendapatkan peluang untuk memperbaiki, bahkan kadang-kadang tidak ditugaskan, emosi, mutasi. Jadi ini sistem yang sudah mengakar yang kita sebut dengan mafia tanah. Jadi di dalam dan di luar mereka punya ekosistem yang membuat tubuh terus mengakar. Oke, Pak Iwan, sistem apa yang seharusnya bisa dilakukan, yang harusnya bisa dibangun sehingga itu bisa menjadi sebuah bagian dari roadmap terbaru pemerintah untuk menjaga agar tidak ada lagi mafia tanah di Indonesia? Sertifikat atau digitalisasi sertifikat misalnya, apakah ini sudah difikirkan atau sudah dibuat begitu? Salah satunya mungkin bisa menjadi pencegahan bagaimana tumbuhnya sertifikat-sertifikat palsu. Namun harus diingat, digitalisasi juga bisa menjadi peluang tumbuhnya sertifikat-sertifikat masyarakat yang bisa jadi dikerjakan oleh sindikat mafia di dalam dan luar BPN menggunakan digitalisasi tersebut. Nah, apa yang hendak saya katakan bahwa sistem informasi pertanahan kita mulai dari pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, kemudian sistem tata ruang kita, perpajakan kita, seharusnya itu adalah satu sistem, satu data yang terintegrasi sehingga ketika ada cross check, ada kesalahan dan lain sebagainya itu terjadi cegah tangkal yang maksimal sebelum tumbuhnya sertifikat, apakah berbentuk digital maupun tidak. Jadi yang harus dipastikan lagi kalau mau beralih kepada sistem sertifikat digital harus dipastikan benar-benar aman dan juga tidak maka itu di sana timbul kekhawatiran masyarakat. Baik, Pak Iwan, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terima kasih juga untuk inputnya. Terima kasih. Semoga ini didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada lagi mafia tanah dan konspirasi ya di Indonesia. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Bob.